warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Nina Icaryani. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas beberapa soal tentang kalkulus diferensial. Nah, jadi teman-teman, ini adalah soal pertama, yaitu tentukan turunan dari fx sama dengan 5x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 8. Nah, teman-teman, kita mengerjakan soal ini menggunakan rumus turunan ya, teman-teman. Jadi, yang pertama yaitu f aksen dalam kurung x sama dengan, nah jadi teman-teman, turunan dari 5x pangkat 4 itu adalah 20. Karena 5 pangkat 4 itu adalah 20, jadi di sini 20 x pangkat 3. Kenapa teman-teman kok pangkatnya 3? Karena setiap pangkat ini kalau kita turunkan yaitu dikurang 1 ya teman-teman. Yang kedua yaitu kita kurangkan 3x pangkat 2. 3 pangkat 2 itu hasilnya 6. Jadi di sini 6x. Ini kan pangkatnya 2, kita kurangkan yaitu kurangkan 1 menjadi hasilnya 1, jadi sama aja itu 6x ya teman-teman. Ditambah 7. Kenapa ditambah 7? Karena ini kan yang mempunyai variabel hanya 7. Jadi variabelnya kita turunkan yaitu hilang, dan 8 ini kan tidak mempunyai variabel jadi hilang ya teman-teman. Kita tidak bisa menurunkan karena dia tidak mempunyai variabel. Nah, ini teman-teman, ini adalah hasil dari turunan fx sama dengan 5x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 8. Yaitu turunannya f aksen x sama dengan 20x pangkat 3 dikurang 6x ditambah 7. Nah, ini adalah soal yang nomor 1 ya teman-teman. Ini jawabannya teman-teman. Nah, kita lanjut pada soal yang kedua teman-teman. Soal yang kedua yaitu dan ini soal yang kedua yaitu tentang turunan lagi ya teman-teman. Jadi turunannya itu fx sama dengan 3e pangkat 2x. Nah teman-teman, kita kalau mengerjakan soal ini kita menggunakan rumus aturan turunan fungsi eksponensial dan aturan rantai. Nah yang pertama kita mengerjakan soal ini itu yang pertama kita misalkan dulu teman-teman. Misal U-nya ini U sama dengan 2x. Nah, jadi kita menghasilkan U aksen. U aksennya sama dengan 2. Nah, setelah itu kita turunkan teman-teman, yaitu f aksen x sama dengan, nah soalnya kan di sini 3e pangkat 2 ya teman-teman. Nah, jadi di sini 3 dikali d per dx.
Nah, ini kita menggunakan rumus aturan rantai ya teman-teman. Setelah itu dalam kurung E2X. Tutup kurung. Setelah itu di sini sama dengan 3 kita kalikan dengan E pangkat 2X dikalikan dengan 2. 2 ini kan kita sudah misalkan yaitu U sama dengan 2X. Jadi U aksennya ini adalah 2 ya teman-teman. Setelah itu sama dengan, jadi 3 ini kita kalikan dengan 2, yaitu hasilnya 6. Di sini ada E, 6E pangkat 2X. Nah, ini teman-teman cara mengerjakan soal yang nomor 2 ya. Dan ini selanjutnya teman-teman, soal yang ketiga, yaitu tentukan turunan dari fx sama dengan 3 akar 2x pangkat. Mohon maaf teman-teman, soalnya yaitu tentukan turunan dari fx sama dengan 3 akar x pangkat 2 ditambah 1. Nah, kita menggunakan aturan rantai ya teman-teman untuk mengerjakan soal nomor 3 ini. Jadi, ini bisa kita sebut dengan seperti ini teman-teman. Tiga X pangkat 2 kita ubah ya teman-teman, itu kan akar, jadi kita keluarkan menjadi ini teman-teman. Nah, jadinya 3 dalam kurung X pangkat 2 ditambah 1 pangkat 1/2. Setelah itu yaitu fx sama dengan 3U 1/2. Setelah itu f aksen X sama dengan, jadi turunan dari 3U ini hasilnya yaitu 3/2. U min 1/2. Setelah itu kita menemukan yaitu hasilnya U ini sama dengan X pangkat 2 ditambahkan dengan 1. Setelah itu kita menghasilkan U aksen sama dengan 2X. Nah, kita masukkan teman-teman. Setelah itu di sini F aksen X sama dengan, ini F aksen tadi kan hasilnya 3/2 ya teman-teman. Jadi di sini 3/2 dalam kurung U
pangkat 2 ditambahkan dengan 1. Kita pangkatkan min 1/2. Setelah itu teman-teman, dan selanjutnya teman-teman, yaitu di sini kan ada f aksennya ini 3/2 U ditambah 1 pangkat min 1/2. Jadi di sini yaitu dalam kurung 2 mutlak sama dengan 3x dalam kurung x pangkat 2 ditambahkan 1 mutlak 1/2 tutup kurung. Setelah itu bawahnya di sini sama dengan 3x dalam kurung 1/2 1/x pangkat 2 ditambah 1 dalam kurung, ini kita dalam kurung ya teman-teman, yaitu di sini 1/2 bawahnya sama dengan 3x 1 per akar dari x kuadrat ditambah dengan 1 sama dengan 3x per akar x pangkat
pangkat 2 ditambahkan 1. Nah, ini teman-teman, jadi ini adalah cara kita menentukan atau mengerjakan soal tentang ini, teman-teman. Nah, ini caranya, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, ini ada soal yang keempat, yaitu fx sama dengan len dalam kurung x pangkat 2 ditambah dengan 1 tutup kurung. Nah, kita mengerjakan soal yang ini, kita menggunakan rumus aturan turunan logaritma natural. Nah, yaitu rumusnya menggunakan D per dx dalam kurung len dalam kurung U sama dengan U aksen per U. Setelah itu teman-teman, kita misalkan ya teman-teman. Jadi di sini misal sama dengan U sama dengan X kuadrat ditambah dengan 1. Setelah itu U aksennya sama dengan 2x. Setelah itu teman-teman, kita masukkan dengan rumusnya ya teman-teman, yaitu f aksen x dalam kurung ini teman-teman sama dengan U aksen per U sama dengan 2x per x pangkat 2 ditambah 1. Nah, ini teman-teman, ini adalah soal yang keempat, yaitu kita menggunakan rumus aturan turunan logaritma natural. Nah, cara mengerjakan seperti ini teman-teman. Ini rumusnya, dan kita membuat permisalan teman-teman. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus dan mempunyai hasil 2x per x pangkat 2 ditambah dengan 1. Ini hasilnya teman-teman untuk yang nomor 4. Selanjutnya yaitu soal yang kelima, fx sama dengan x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 sama dengan 25. Tentukan dy per dx-nya. Jadi kita akan menggunakan rumus aturan implisit. Nah, jadi teman-teman, ininya kita turunkan masing-masing, yaitu menghasilkan d per dx dalam kurung 2x
kita kalikan dengan D per dx. Dalam kurung, jadi 2y dikali dengan dy per dx. Dalam kurung, kita kalikan dengan D per dx. Dalam kurung 25 sama dengan 0. Setelah itu teman-teman, maka 2x ditambah 2y, teman-teman, 2x ditambah dengan 2y kita kalikan dengan dy per dx. Sama dengan 0. Setelah itu kita turunkan lagi. Maaf ya teman-teman, ini y ya teman-teman. Setelah itu kita turunkan, yaitu 2y dikali dengan d dy per dx. Sama dengan min 2x. Ini sama aja kayak pindah ruas gitu ya teman-teman. Setelah itu hasilnya dy per dx sama dengan min 2x per 2y. Nah, jadi 2 ini dibagi dengan 2 ini habis. Jadi hasilnya tinggal sama dengan min x per y. Nah, ini teman-teman, ini adalah hasil dan cara kita mengerjakan soal nomor 5 ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan atau dikasih soal seperti ini contohnya, kita bisa menggunakan rumus seperti ini teman-teman. Hasilnya yaitu min x per y. Dan selanjutnya teman-teman, yaitu soal yang ke-6, yaitu y sama dengan dalam kurung 3x pangkat 2 ditambah 2x dalam kurung pangkat 2. Nah teman-teman, kita menggunakan rumus aturan rantai ya. Nah, jadi yang pertama yaitu kita akan mencari U-nya teman-teman. Jadi di sini U sama dengan 3x pangkat 2
ditambah 2x pangkat 2. Itu kita cari U aksennya teman-teman. U aksen sama dengan 6x turunan dari 3x pangkat 2, yaitu 6x ditambah 2. Kita menggunakan rumus du per dx. Jadi teman-teman, kita akan masukkan menggunakan rumusnya, yaitu dy per dx sama dengan dy per du dikali dengan du per dx. Setelah itu di bawahnya sini sama dengan 2 U aksen dikali dengan 6x ditambah dengan 2. Setelah itu kita menghasilkan, setelah kita operasikan, yaitu menghasilkan 2 dalam kurung 3x pangkat 2 ditambah 2x dalam kurung dikali dengan 6x ditambah 2. Nah, ini teman-teman, ini adalah hasil, atau kita mengerjakan soal yang seperti ini, kita bisa menggunakan rumus aturan rantai, dan hasilnya di sini adalah 2 dalam kurung 3x pangkat 2 ditambah 2x. 6x ditambah 2 itu hasilnya untuk nomor 6 ya teman-teman. Selanjutnya yaitu nomor 7. Soalnya yaitu fx sama dengan dalam kurung 2x pangkat 2 ditambah 3x tutup kurung dikali dengan sin x. Nah, kita untuk mencari nomor 7 ini menggunakan rumus hasil kali. Nah, yang pertama yaitu U sama dengan 2x pangkat 2 ditambah dengan 3x dengan U aksennya sama dengan 4x ditambah dengan 3. Karena 4 ini teman-teman yaitu dari turunan dari 2x pangkat 2 ya teman-teman. Setelah itu V sama dengan sin x.
aksennya yaitu sama dengan cos X. Karena turunan dari sin X adalah cos X. Jadi teman-teman, kita masukkan ke dalam rumus hasil kalinya teman-teman. Rumusnya yaitu f aksen dalam kurung X sama dengan U aksen V ditambah U aksen U V UF aksen sama dengan U aksennya yaitu 4X ditambah 3. Jadi di sini kita tulis dengan dalam kurung 4X ditambah 3. Sin X kita tambahkan dengan dalam kurung 2X pangkat 2 ditambah 3X. Ini adalah U ya teman-teman. Jadi U-nya itu kan 2X pangkat 2 ditambah 3X. Kita tulis di sini yaitu cos X. Nah, jadi teman-teman, kita mengerjakan soal seperti ini, kita menggunakan rumus hasil kali ya teman-teman. Nah, setelah itu kita sudah masukkan U-nya itu berapa? 4X ditambah 3. U V aksennya berapa? Sin X ditambah dalam kurung 2X pangkat 2 ditambah 3 cos X. Nah, ini teman-teman, ini cara mengerjakan soal nomor 3. Mohon maaf teman-teman, soal nomor 7 ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman, ini yang ke-8, kita menggunakan hasil bagi. Yang nomor 7 tadi kan kita menggunakan hasil kali teman-teman. Dan yang ke-8 ini kita menggunakan rumus hasil bagi, yaitu U sama dengan X pangkat 2 ditambah dengan 1, jadi menghasilkan U aksen sama dengan 2X. F atau V sama dengan cos X yaitu V aksennya sama dengan min sin X. Jadi teman-teman, kita akan masukkan rumusnya. Rumusnya yaitu F aksen dalam kurung X sama dengan U
aksen V dikurang U V aksen per V2. Sama dengan U aksennya itu kan sama dengan 2x ya teman-teman. Jadi di sini kita tulis U aksen yaitu dalam kurung 2x di dalam kurung V-nya yaitu kita menghasilkan cos X nah ini teman-teman, ini V-nya yaitu tutup kurung, kita masukkan dikurang U-nya yaitu 2x pangkat 2 ditambah 1. Setelah itu V aksennya yaitu sin X nya ya teman-teman, sin X dalam kurung sin X. Itu kita per dalam kurung cos X pangkat 2 tutup kurung lalu pangkat 2. Nah ini teman-teman, nah cara kita mengerjakan soal nomor 8 ini kan kita menggunakan rumus hasil bagi teman-teman. Yang pertama yaitu kita tentukan U-nya itu berapa, V-nya berapa, U aksen, V aksennya, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Rumus hasil bagi itu kan F aksen X sama dengan U aksen V dikurang U aksen V per V2. Setelah itu kita masukkan U aksennya, V aksen, U, V aksen. Nah ini hasilnya. Jadi ini adalah jawaban nomor 8 dan cara untuk mengerjakan soal nomor 8 ya teman-teman. Selanjutnya ini adalah soal yang terakhir teman-teman. Soalnya yaitu jika ST sama dengan ST pangkat 2 ditambah 2T, maka kecepatan saat T sama dengan 3 adalah, nah kita teman-teman menggunakan rumus aturan fungsi. Nah yang pertama kita turunkan dulu teman-teman, kita turunkan ST pangkat 2 ditambah 2T, yaitu kita turunkan terlebih dahulu. Jadi sama dengan ST pangkat 2 10T ditambah 2T. Maka teman-teman yaitu V-nya bis E
sama dengan S aksen dalam kurung T sama dengan 10T tambah 2. Nah, jadi teman-teman, yang kedua yaitu kita substitusikan. Substitusikan nilai T sama dengan 3. Jadi F3 sama dengan 10, T-nya yaitu sama dengan 3, ditambah 2, jadi sama dengan 30. 10 kita kalikan dengan 3, hasilnya 30, ditambah dengan 2, sama dengan 32. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman ada soal ST sama dengan ST pangkat 2 ditambah 2T, maka kecepatan saat T sama dengan 3 adalah, nah ini kita mengerjakan menggunakan aturan fungsi ya teman-teman. Nah, jadi kita sudah mempunyai hasil yaitu 32, mohon maaf. 32 satuan kecepatan ya teman-teman, meter atau sekon. Nah, jadi ini caranya untuk mencari rumus-rumus atau soal-soal seperti ini teman-teman, bisa menggunakan rumus aturan fungsi ya teman-teman. Nah, sekian teman-teman yang bisa saya berikan soal-soalnya, yaitu ada 9 soal. Semoga teman-teman bisa mengerjakan soal-soal kalkulus diferensial ini ya teman-teman. Dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.